bagi kita semuanya, dimanapun saudara berada. Saat ini saat kita beribadah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau tujukan hati kita, fokus kita untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak dipuji-puji. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, glory bagi Yesus. Amin. Haleluya. Alam semesta melukis
Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagimu pujian kami. Haleluya, 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 haleluya bagi Yesus. Haleluya bagi Tuhanku. Segala pujian kami, Engkau layak terima segala hormat kami Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap menyembah Engkau, kami mau tetap memuji Engkau, kami mau tetap meninggikan nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya yang kami percaya Tuhan, dan tetap kami mau pegang teguh selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bekerja Engkau dalam setiap ibadah kami, dimanapun umat-Mu berada. Biarlah ketika hati kami tertuju kepadamu, kami nikmati, kami rasakan hadirat-Mu bekerja dalam ibadah kami. Pimpin dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan. Kita mau bangkit. Nyanyikan, serukan nama Tuhan, muliakan Dia. Dia akan bekerja di tengah-tengah kita. Mari nyanyikan pujian ini. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Nama yang berkuasa. Serukanlah nama itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Mari bangkit.
kita. Berlindunganlah pada nama itu. Haleluya. Berlindunglah pada nama itu. Nama di atas segala nama. Haleluya. Masih tetap memuji Tuhan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Allah bangkit. Musuhnya dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Kita dibebaskan. Melewati masa-masa sulit ini. Ada Tuhan yang memberikan kebebasan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu Tuhan. Haleluya, Allahku dahsyat. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Sama-sama bersorak, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat, katakan Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Dia Allah yang dahsyat dan kuasanya tidak berubah. Menghadapi situasi yang mungkin menakutkan ini, saudara-saudara, tetap datang kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, karena hanya dekat Tuhan saja ada ketenangan, ada keamanan, ada perlindungan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Ya
perlindungan kita. Tetaplah percaya. Haleluya. Dia tidak berubah. Tetaplah hatimu terpaut kepadanya. Keadaan bisa berubah, musim bisa berganti, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara semua, dimanapun saudara berada. Dia mengasihimu, Dia mengasihimu, Dia mengasihi kita semuanya. Tetaplah percaya kepadanya. Dia tempat perlindungan yang kuat bagi setiap kita. Siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita perlu firman menguatkan kita melewati masa-masa sulit ini. Biar firman itu tetap ada di hati kita. Waktu untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu untuk semakin kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Katakan musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan akan tetap abadi bagi setiap kita. Dia menolong kita, Dia menjaga kita, Dia memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang kami mau pegang Tuhan. Kasih-Mu tetap abadi bagi kami. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakinlah Tuhan selalu melindungi kita. Ku yakin Tuhan Haleluya. melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lagi, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Ganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan
bagi kami Tuhan. Allah yang selalu setia mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, Engkau Tuhan yang selalu ada menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami beruntung mempunyai Engkau Yesus. Yesus yang selalu menolong kami. Melewati masa-masa sulit ini pun Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan melindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menjaga seluruh keluarga kami Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Biar kami tetap percaya ada Tuhan yang menjaga kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang menyertai kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Nyanyikan lagi pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Ini menjadi percaya kami bahwa Tuhan selalu menolong kami. Saatnya kami buka hati untuk firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Firman yang akan kami dengarkan menguatkan kami, memberkati kami lagi untuk kami melangkah hari demi hari di dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua supaya fokus kami tertuju kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di hari Minggu yang berbahagia. Walaupun ada tantangan, ada virus corona yang sedang mengancam, tapi kita tetap masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing, melihat channel YouTube yang ada, dan kita memuji, membesarkan Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul, dengan tema Damai Sejahtera bagi pelaku firman. Damai sejahtera bagi pelaku firman. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan melihat pada surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Jemaat
Filipi adalah jemaat yang dilahirkan, jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus sendiri. Dalam kunjungannya ke kota Filipi, Paulus bersama dengan Silas memberitakan Injil. Dan puji Tuhan, ada beberapa orang yang menjadi percaya, yang menerima pemberitaan Injil mereka. Jemaat mula-mula di kota Filipi adalah Lydia dan seisi rumahnya, dan juga kepala penjara serta seisi rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu sebagai perintis, pemulai bersama dengan Silas, maka banyak sekali firman Tuhan yang diajarkan, yang diberitakan, yang diperdengarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Banyak sekali firman Tuhan yang sudah diterima, didengar, dipelajari oleh jemaat Filipi. Karena itu, setelah mendengar, setelah mempelajari firman Tuhan, setelah bahkan tadi saya katakan Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang melahirkan, yang merintis jemaat di Filipi, maka jemaat pun melihat teladan hidup yang ditampilkan, yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Mereka melihat bagaimana firman itu dihidupi oleh Rasul Paulus. Jadi ketika mereka menerima firman, mendengar firman dari Rasul Paulus, bahkan mereka melihat firman itu hidup, firman itu dilakukan, firman itu dikerjakan oleh Rasul Paulus, maka nasihat selanjutnya dari Rasul Paulus adalah lakukanlah firman Tuhan tersebut. Jadi lakukanlah firman Tuhan tersebut. Mereka sudah banyak mendengar firman. Jemaat Filipi sudah banyak mempelajari firman. Mereka menerima pelajaran-pelajaran firman, berita-berita firman yang luar biasa disampaikan oleh Rasul Paulus, hamba Tuhan yang diurapi dengan begitu rupa oleh Roh Kudus. Diterangkan hal-hal yang tadinya mereka tidak bisa mengerti. Bahkan mereka melihat bagaimana firman itu dicontohi, dihidupi oleh Rasul Paulus. Maka kemudian Rasul Paulus berkata, lakukanlah firman tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan ini juga adalah bagi kita. Kita yang mendengar firman, kita yang mempelajari firman. Begitu banyak firman Tuhan yang kita bisa dengar saat-saat ini. Kita bisa memperoleh firman Tuhan lewat bantuan media-media sosial, bantuan aplikasi-aplikasi yang ada, ya, bantuan YouTube dan lain sebagainya. Banyak sekali kita bisa belajar firman Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberikan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang begitu baik bagi kita semua. Bahkan kita melihat ada orang-orang, ada teladan, ada contoh-contoh orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana reaksi kita? Bagaimana selanjutnya setelah kita mendengar, mempelajari firman, kita dapatkan firman itu, lalu kita lihat teladan hidup, firman itu dilakukan, dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan, para orang-orang saleh Tuhan, maka selanjutnya dikatakan, lakukanlah firman Tuhan itu. Lakukan. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan bukan hanya sebatas untuk didengarkan. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ya, di Alkitab dikatakan, ya, bahwa firman Tuhan disebut bukan hanya sebatas untuk didengar, bukan hanya sebatas untuk dipelajari, tetapi firman Tuhan yang dipelajari dan didengar itu, maka lakukanlah itu. Lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar, lakukanlah firman Tuhan yang kita pelajari. Kalau saya mengajak kita membuka dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7.
yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa di hari-hari terakhir akan ada orang yang keadaannya ingin selalu diajar oleh firman Tuhan. Ingin, jadi dia ada kerinduan mendengar. Bahkan dia ada kerinduan untuk mempelajari. Jadi bukan hanya mendengar, tapi untuk lebih masuk lagi, untuk mempelajari firman Tuhan itu. Tetapi dia tidak pernah dikatakan di sini mengenal kebenaran itu. Jadi dia tidak sampai di melakukan kebenaran itu. Dia tidak sampai di mempraktekkan, mengerjakan firman Tuhan itu. Kebenaran itu hanya dia dengar, hanya dia pelajari, tetapi kebenaran itu tidak dia kenal. Kebenaran itu tidak dia lakukan. Kebenaran itu tidak menjadi bagiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus, hamba Tuhan, menasihatkan kita karena adanya orang-orang yang hanya ingin mendengar, hanya ingin, bahkan ingin, selalu katanya, selalu ingin. Jadi ada kerinduan, ada kehausan, tapi ya sebatas mendengar, sebatas mempelajari, tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Bahkan kalau kita maju lagi, Bapak Ibu sekalian, dalam Roma pasalnya yang kedua, Roma pasal 2, di situ dikatakan, Roma pasal 2 ayat yang ke-13, lalu ayat yang ke-21 dan 22, Roma pasal 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Lalu saya membaca ayat 21 dan 22. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Bahkan di sini dijelaskan ada orang-orang yang bisa mengajar firman. Jadi tadi kita kan sampai kepada mendengar, lalu diterimanya firman Tuhan itu seperti murid yang menerima pelajaran. Ya, jadi dipelajarinya firman Tuhan itu. Tapi kemudian kitab surat Roma ini mengatakan bahkan ada orang yang bisa mengajar firman, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan yang dia ajarkan. Jadi ini sungguh sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, bertentangan dengan Alkitab. Jadi hanya mendengar, hanya mempelajari, bahkan hanya mengajarkan, itu sesuatu yang bertentangan dengan firman. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk mendengar, mempelajari firman, bahkan kita bisa mengajarkan firman, tapi kita pun harus melakukan firman tersebut. Lalu yang berikutnya yang kita lihat di sini, firman Tuhan itu bukan hanya untuk dilihat dilakukan orang lain. Seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya, terkadang kita melihat ada keadaan di mana seseorang merasa bahwa dia tidak perlu melakukan firman itu. Padahal dia melihat sekelilingnya atau dia melihat contoh firman itu dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang lain. Tapi walaupun dia melihat contoh teladan seperti itu, ya, dia melihat ada orang-orang percaya, ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, tapi dia menganggap bahwa dirinya tidak harus begitu ya, tidak berkewajiban. Tidak, jadi dia hanya sebatas melihat, oh iya ya, ada orang yang baik ya, oh iya, ada orang yang berdoa, oh iya, ada orang yang setia, oh iya, ada orang yang memberi, oh iya, ada orang yang mengasihi. Tapi walaupun dia melihat bahwa firman itu dilakukan oleh orang-orang lain, tapi dia tidak menganggap bahwa dia pun harus melakukannya.
Jadi dia hanya seperti apa ya? Seperti merasa bahwa tidak ada yang salah kalau orang lain lakukan firman tetapi dia tidak lakukan. Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang memberi teladan bagi kita untuk diikuti. Jadi ketika kita melihat ada satu teladan, dalam arti teladan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, artinya kepada kita diberikan, diharapkan, dinasihati, diperintahkan untuk kita ikuti teladan itu, yaitu lakukanlah firman Tuhan seperti orang tersebut sudah melakukan firman Tuhan. Ada ayat Rasul Paulus pernah berkata begini, ikutilah aku, jadilah pengikutku, sebab aku mengikuti Kristus, sebab aku menjadi pengikut Kristus. Jadi ketika kita meneladani Yesus, maka kita bisa juga menyatakan kepada orang, ikuti teladanku karena aku meneladani Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampai kepada bagian berikutnya. Firman Tuhan itu didengar, dipelajari, diajarkan, dilihat, dicontohi, dilihat pada orang lain, menjadi contoh bagi kita untuk kita melakukan firman. Kita melakukan firman. Kita melakukan firman. Jadi firman yang kita dengar, lakukanlah itu. Apa yang kita dengar, lakukan itu. Apa yang kita firman Tuhan yang kita pelajari, diajarkan kepada kita oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, lakukanlah itu. Diberikan contoh kepada kita, dipraktekkan oleh anak-anak Tuhan, dikerjakan, dan kita lihat contoh itu. Tirulah, lakukanlah itu. Kalau kita membaca, mari kita membaca Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-21, di situ dikatakan begini. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kalau kita lihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ya, bahwa dikatakan ada orang yang mengajarkan firman, tapi dia tidak melakukan firman. Itu adalah salah satu ciri pengajar-pengajar sesat. Ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tapi dia nggak melakukan firman. Jadi Yesus berkata, Tuhan kita berkata, bukan yang mendengar, bukan yang mempelajari, bukan yang mengajarkan. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian, bukan sampai di situ, bukan hanya terbatas di mendengar, di mempelajari, di mengajarkan, tapi ya esensinya hal yang mendasar adalah ya pukulannya ya adalah hal yang terbesar adalah dari mendengar, dari mempelajari, dari mengajarkan, dari kita melihat orang melakukannya adalah kita melakukan firman Tuhan itu. Jadi bukan karena orang mendengar firman itu lalu dia masuk sorga, bukan karena dia belajar firman Tuhan itu lalu dia masuk sorga, bukan karena orang itu mengajarkan firman atau orang itu melihat bahwa firman itu dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang tertentu lalu kemudian dia masuk surga. Bukan itu Bapak Ibu sekalian, tapi dikatakan orang yang melakukan firman. Dia dengar firman, dia lakukan firman. Dia pelajari firman, dia lakukan firman. Bahkan dia ajarkan firman, dia lakukan firman. Dia lihat firman itu dipraktekkan, dicontohkan oleh orang-orang tertentu, anak-anak Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan itu. Puji Tuhan, haleluya. Dan selanjutnya di ayat itu dikatakan, saya masuk kepada keadaan yang selanjutnya dari ayat ini, Filipi pasalnya yang ke-4 itu Bapak Ibu sekalian. Saya perlu membaca ulang Filipi pasal 4 tadi, ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dan, atau Alkitab kita katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Jadi ketika kita mendengar firman, mempelajari firman, lalu kemudian ketika kita melihat firman itu dicontohkan oleh orang yang melakukan firman, oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh saleh-salehnya Tuhan, lalu kita lakukan, maka kata Alkitab kita bahasa Indonesia ya, di Alkitab lain dikatakan, ya terjemahan lain, dan. Jadi keadaan ini, keadaan yang akan kita bahas ini, itu akan terjadi ketika keadaan yang pertama itu kita lakukan. Kita dengar firman, lakukan firman. Kita terima firman, kita pelajari firman, lakukan firman. Kita lihat contoh orang yang melakukan firman, lakukan firman. Maka dan keadaan ini akan terjadi, yaitu Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya Bapak Ibu sekalian ya. Allah damai, sumber damai sejahtera. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, banyak orang-orang seperti apa ya, berkata atau seperti menyatakan Allah menyertai mereka. Allah menyertai mereka ya. Banyak kita melihat ya, ada tulisan-tulisan Immanuel, Allah berserta kita. Pertanyaannya sekarang ya, kita ini siapa? Kriteria kita ini ya, kualifikasi kita yang disertai Allah itu seperti apa? Apa sih keadaan orang yang disertai Allah? Ayat ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa orang yang disertai Allah adalah orang yang mendengar firman, tapi tidak hanya mendengar, dia lakukan firman yang dia dengarkan. Mempelajari firman, tapi tidak hanya sebatas mempelajari, tetapi dia lakukan firman Tuhan yang dia pelajari. Mengajarkan firman, tapi kemudian dia juga melakukan firman Tuhan yang dia ajarkan. Melihat contoh teladan firman itu dilakukan oleh orang lain, dan dia pun melakukan firman itu. Maka orang-orang seperti itulah yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 9 ini, yang disertai oleh Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Kita yang mendengar dan melakukan firman, kita yang mempelajari dan yang melakukan firman, kita yang melihat contoh firman itu dilakukan, teladan orang-orang yang melakukan firman, dan kita melakukan firman Tuhan. Maka kita akan disertai oleh Allah sumber damai sejahtera tersebut. Puji Tuhan, haleluya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita disertai oleh Allah sumber damai sejahtera itu, artinya Bapak Ibu sekalian ya, kalau Allah menyertai kita, maka damai sejahtera pun akan menyertai kita ya. Bahwa kalau Allah menyertai kita, maka kuasanya pun akan menyertai kita. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian ya, Allah menyertai kita tapi kasihnya tidak menyertai kita. Allah menyertai kita tapi damai sejahteranya tidak ada di dalam kita. Allah menyertai kita tapi sukacita tidak ada di dalam kita. Jadi ketika Allah menyertai kita, maka sukacita Allah itu, damai sejahtera Allah itu, berkat Allah itu, perlindungan Allah itu, kasih Allah itu, kuasa Allah itu pun menyertai kita. Sehingga bisa kita katakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu, maka damai sejahtera Allah itu pun menyertai kita. Dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa Allah menyertai dia, damai sejahtera Allah, berkat Allah, perlindungan Allah itu menyertai dia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus pada waktu itu, tentu kita pelajari bahwa surat Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus ada dalam penjara. Waktu itu ya, dia di penjara di kota Roma dan dia menulis surat Filipi ini. Kalau secara manusia, seorang yang ada di dalam penjara tentu sukar. Ya, kalau kita datang melayani di penjara dan kita melihat keadaan saudara-saudara kita di penjara, ya Bapak Ibu sekalian, ya
kita bisa katakan ya banyak kesukaran yang mereka hadapi. Tapi dalam keadaan di dalam penjara, Rasul Paulus berkata bahwa dia bersuka cita. Kalau kita baca dalam Filipi pasalnya yang pertama, kita mundur beberapa pasal, Filipi 1 ayat yang pertama, ayat yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lalu saya baca ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi ketika damai sejahtera Allah menyertai, ketika Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita, menyertai Rasul Paulus, maka walaupun dia di dalam penjara, dia bersuka cita. Dia tetap berbahagia. Dia tetap merasakan senang. Dia tetap tidak kekurangan, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak dalam dalam kesedihan yang mendalam begitu, ketakutan, tidak. Dia bersuka cita, dia senang, dia bergembira. Karena apa? Dia katakan dia dipenjara karena Kristus. Jadi keadaan di dalam penjara itu tidak membuat Rasul Paulus hilang sukacita, tidak membuat Rasul Paulus itu menjadi tidak berbahagia, tidak senang, menggerutu, mengeluh, lalu menjadi takut, bersungut-sungut. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Dia tetap bersuka cita. Walaupun dia ada di dalam penjara, tetapi dia bersuka cita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera menyertai kita, kesulitan bisa datang, kesukaran bisa datang, persoalan bisa datang, keadaan seperti sekarang bisa datang kepada kita. Tetapi yang kita dapatkan adalah ada sukacita. Kita bisa bersuka cita. Kita bisa bersuka cita. Karena apa? Kita melakukan firman. Ketika kita menjadi pelaku firman, maka dalam keadaan sukar, keadaan seperti ini, kita tetap bersuka cita. Mungkin ada orang yang mulai bersungut-sungut, mulai mempersalahkan, mulai memperkatakan perkataan yang tidak baik. Tapi yang mulai merasakan takut. Tapi bagi kita, bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, walaupun sulit, sukar, walaupun Rasul Paulus ada dalam penjara, tapi dia berkata, aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Itu juga yang bisa kita katakan di tengah keadaan sukar seperti ini. Aku bersuka cita, aku tetap bersuka cita. Karena apa? Allah menyertai kita. Allah yang menyertai kita, memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita keadaan di mana kita bisa mengatasi, menanggung, memikul kesukaran itu, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua dikatakan jadi ketika Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita, maka ada sukacita walaupun di dalam penjara, ada sukacita walaupun di dalam persoalan, di dalam kesulitan. Yang kedua di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian, saya mau membuka di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-13 atau ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat yang ke-12 saya baca, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di tengah kesukaran, di dalam penjara, ada kemajuan yang terjadi. Ini luar biasa. Jadi di dalam penjara bukan kemunduran yang terjadi yang dialami Rasul Paulus. Jadi saya mau berkata begini, bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, walaupun masa sulit itu datang, masa sukar itu dialami, tapi kita melihat ada kemajuan, ada hal yang baik yang terjadi dalam kesukaran sekalipun. Kita tidak tahu hal yang baik apa yang terjadi dalam kesukaran seperti yang sedang kita hadapi. Tapi mari kita imani bahwa ada hal yang baik yang terjadi.
Dan nanti di depan, ya saya nggak tahu apakah 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, sebulan ke depan, kita akan mengetahui hal baik apa yang akan Tuhan lakukan melalui kesukaran yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau dulu Rasul Paulus mengalami hal yang baik, kemajuan, walaupun dia di dalam penjara, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kemajuan itu. Yang pertama dikatakan ya, pihak istana ya, Kaisar Romawi, Kaisar Roma, dan seisi istana bisa mendengar firman Tuhan. Jadi lewat pemenjaraan Rasul Paulus, maka dia bisa dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang ada di dalam penjara. Yang kedua, hal yang baik atau kemajuan yang dialami walaupun lewat kesukaran di dalam penjara pada saat itu, yang kita lihat dari firman Tuhan, bahwa orang-orang percaya yang lain itu menjadi lebih berani memberitakan firman. Tadinya mereka takut, tapi kemudian ketika melihat Paulus di dalam penjara, itu kemudian membangkitkan keberanian mereka. Mereka berani, mereka menjadi lebih berani untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan ya, bahwa kesukaran yang sedang kita hadapi, bagi kita bagi orang-orang yang melakukan firman, maka ada kemajuan, ada hal yang baik yang akan dialami oleh para pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, apa yang terjadi ketika Allah sumber damai sejahtera itu menyertai? Maka saya buka Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan segala perkara itu kan ya, kelimpahan maupun kekurangan, penderitaan ya, kemudahan maupun penderitaan ya, kelaparan, lalu di sisi lain kenyang. Jadi ada kesukaran ya, ada hal-hal yang mudah, ada kelimpahan, ada kekurangan. Jadi segala perkara, masa baik, masa kurang baik, masa panen, masa panceklik, masa yang berlimpah, masa yang kurang. Kalau kemudiannya kita memfokuskan, karena sekarang kita sedang menghadapi masa yang sukar, masa dimana ya terbatas begitu. Rasul Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung. Kalau kita mengambil segala perkara itu, lalu kita pakai dulu ya perkara itu, yaitu kita katakan begini, segala kesukaran ini dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi bagi kita, bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka Allah memberikan kekuatan. Di sini kan dikatakan, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sukar, susah, berat Bapak Ibu sekalian melewati masa seperti ini. Semua mengalami hal yang berat. Mungkin kita bisa katakan ini rata ya, kesukaran ini dihadapi oleh semua orang. Tapi bagi orang-orang yang melakukan firman, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita bisa menanggung segala kesukaran itu. Kalau kita lihat kesukaran-kesukaran yang dialami oleh Rasul Paulus, saya perlu membaca dalam 2 Korintus 11. Kalau kita lihat 2 Korintus pasal 11, di sini dia mendaftarkan kesukaran itu. 2 Korintus pasalnya yang ke-11, dia katakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-22, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat.
dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Luar biasa kesukarannya, kesukaran yang luar biasa. Tapi kesukaran itu bisa ditanggung, bisa dipikul, bisa dilewati oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena apa? Allah memberi kepadanya kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dengar firman, lakukan firman. Kita pelajari firman, lakukan firman. Kita lihat firman itu pada orang lain, dilakukan oleh orang lain. Mari lakukan firman itu. Bahkan kita ajarkan firman, lakukan firman itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Walaupun kita menghadapi masa sukar, tapi kita tetap bersuka cita. Walaupun kita menghadapi masa sukar, ada kemajuan yang akan kita alami. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Saya akhiri dengan Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi dikatakan bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi firman Tuhan yang diteliti itu dilakukan, firman Tuhan yang didengar itu dilakukan, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi keadaan seperti ini? Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Tidak peduli apapun keadaannya, kebahagiaan itu akan menjadi bagian kita. Tidak peduli bagaimanapun sukarnya, tapi kebahagiaan itu akan menjadi bagian kita, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam keadaan yang terbatas seperti ini Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami masih diberi kesempatan, diberi kepada oleh Tuhan fasilitas sehingga kami bisa beribadah di rumah masing-masing. Karena itu kami bersyukur. Hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau sumber damai sejahtera, memberikan damai sejahtera itu kepada kami, orang-orang yang melakukan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah menghadapi kesukaran ini Tuhan, sama seperti Rasul Paulus, kami mengimani bahwa kami bisa tetap bersuka cita, bahwa ada kemajuan yang akan kami alami walaupun dalam keadaan sukar seperti ini. Kami diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga kami dapat menanggung kesukaran kami. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang kami akan lewati. Berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, berkati pemuda remaja-Mu Tuhan Yesus, berkati anak-anak muda dengan segala berkat yang daripada-Mu. Kami berdoa, berkati dokter perawat yang sedang berjuang Tuhan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena virus corona Tuhan. Bahkan berkati pemerintah kami, berikan hikmat bijaksana untuk Tuhan bisa Tuhan mengambil keputusan dan melakukan Tuhan tindakan-tindakan untuk mengatasi keadaan sukar karena virus corona ini. Tuhan menolong, lindungilah jemaat-Mu, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan menolong kami, beri kepada kami iman, dan beri juga kepada kami hikmat bijaksana menjaga diri kami. Tuhan menolong kepada kami semua. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati kita. Haleluya, haleluya.